Tidak ada celaan kepada Nabi Sulaiman Tosogi. Tidak pernah dibilang pencinta lino palelu dolar. Tidak ada itu. Apa sebabnya? Diabadikan bahasanya oleh Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah Pak Bere Polipuaku. Jadi setiap ada Pak Bere Polipuaku, Pak Bere Polipuaku. Sapa LC MPD. Kepada berita dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil qail la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan bersama para ulama, para tokoh kita ini. Ada kakak kayaknya ini Al-Mukarram Deguruta Ahmad Fuad LC. Saya sangat tahu beliau karena beliau terkenal sejak di Kairo, walaupun beliau tidak tahu saya. Saya sama-sama haji tahun 2000, sama-sama bantu-bantu jamaah di Maktab 5 waktu itu. Beliau ini pasti terkenal karena adalah cucu ulama besar Guruta, Anda Guruta, Haji Hamzah Mahmullah. Siapa yang tidak terkenal? Bapak saya saja membaca bukunya, bertuliskan tulisan lontrak. Yang saya muliakan, pendiri Pondok Pesantren Anwarul Quran, Masya Allah, bahagia sekali bisa ketemu. Ternyata beliau masih muda. Ya. Saiful Haja, ada Guruta Dr. K. Haji Samsudi Belok, SAG, MAP. Kari-kariah yang selalu ketemu. Sering sekali ketemu, sing kena hafal kayak ini. Saya juga hafal beliau. Tidak merekaman tadi karena banyak sekali rekaman Ustaz. Ya. Yang saya hormati ada Ketua Muslimat NU, Ibu Haja Siti Maryam yang juga adalah mertua saya. Para tokoh, para orang tuaku. Saya masuk tadi kayak saya bilang, semana wiseng ini muka-muka saya kenal. Ternyata memang jamaah Muslimat NU. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga tidak salah hari ini. Sebenarnya yang pantas untuk membagikan hikmah ini adalah Guruta Fuad. Ini menjadi berat ceramah begini nih di depan beliau, di depan senior saya. Bapak Ibu sekalian, berbicara persoalan syukur, Guruta ini betul-betul hari ini luar biasa. Sudah diwisuda S3. Saya masih dapat beliau ini di awal-awal siduntuk luar biasa, maka itu Ustaz dah ada anaknya bilang. Masih ku dapat itu. Lama-lama bilang alhamdulillah mak tampuk nih bainena. Nah, ternyata sekarang sudah 2. Nah, kalau mak karena saya 1 terus. Ternyata saya sudah nalambung kiri mak. Saya 1 terus. Ya. Jadi saya sudah lama kenal beliau. S3 itu susah untuk mendapatkannya. Di samping susah untuk menempuh pendidikannya, nasabah memang mawata. Di samping susah juga biayanya. Itu bisa S3 itu 1 ras.
Satu ras bisa dibeli. Dengan keikhlasan semua itu bisa ditempuh. Yang luar biasa lagi, ternyata dapat koper hari ini. Ini bukan koper biasa ini. Koper umrah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu, marilah kita melihat, karena ini warna acara kita syukuran senang. Saya membaca tapi belum tuntas bacaan saya tentang konsep syukur yang dikupas habis oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dia baru selesai semua, Ustaz Ahmad Fuad Kakanda. Belum selesai semua aku baca, tapi bisa disimpulkan maka dan ruguruta Imamul Ghazali dalam Ihya, yaitu syukur 3 tahapannya. Ya kumelok hitung-hitungan nasa syukuru 3 tahapannya. Panjang pembahasannya, tapi kita singkat-singkat saja. Nomor di al-ilmu, tahapan keduanya al-halu, tahapan ketiganya itu al-amalu. Yang mana itu? Maka dia guruta nareko engka agi-agi Pak beri peluri puang Allah Ta'ala. Yang ditempuh pertama untuk syukur itu al-ilmu. Apa itu? Ia nari itu pengakuan hati makada boleh puang Allah Ta'ala ye, boleh puakku ye. Dan itu masai dia nyantol di akidah. Akidah kita itu mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah. Semua tenaga di dunia ini kita bisa bergerak, kita bisa pindah, kita bisa berubah, kita bisa sekolah, kita bisa hidup, kita bisa pindah. Oleh pun Allah Ta'ala mana. Bahkan datangnya koper ini dia tidak datang sendiri. Kenapa? Karena ada hati yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hatinya pendiri pondok pesantren Tahfizul Quran, An-Narul Quran. Dia tidak datang sendiri. Inilah kata Imam Ghazali, agi-aging kekuatan kaleta atau kekuatan tak maka dadalle pulipungan Allah Ta'ala ya. Ini konsepnya sangat sederhana, tapi prakteknya gampang-gampang susah. Kau dah lihat tonget-tongengi, tidak datang ini perasaan. Tetapi kalau kita mau betul-betulan juga tidak susah. Maka kalau dipikir, neku betul-betul melolai terapkan ya, samana alhamdulillah tidak bisa putus dari lidah ini nasabah ya lupa berena Allah Ta'ala denang kana betul. Tidak pernah putus. Kita bisa bernapas dengan normal ini, mungkin kita lupakan. Ini tidak datang begitu saja. Ini Allah yang normalkan, karena begitu banyak orang sesak napas, susah bernapas. Iya. Saya pernah, itu juga susah ku lupa Bapak Ibu, menelan ludah. Ternyata itu juga adalah nikmat, karena saya pernah rasakan ya ini sakit. Giliran saya ceramah di Masjid Islamic Center, saya bilang bagaimana ini susah juga di dada, orang mau diganti begitu saja. Akhirnya saya datang, saya sementara ceramah itu menelan ludah sakit. Saya pulang di kendaraan itu teriak sendiri, kututup itu kaca. Ternyata saya bilang, ternyata ya nikmat oleh Allah Ta'ala yang sering saya lupakan. Ternyata ini harus dialhamdulillah. Ipagangka maka ada polipung Allah Ta'ala ye. Jadi apapun datang polipung Allah Ta'ala ye, polipung Allah Ta'ala ye. Nanti ini baku konek dengan akidah, nanti ini baku sambung si bawah si kiri. Begitu datang rezeki, alhamdulillah. Ini dihadatangkan dalam hati bersamaan oleh ripung Allah Ta'ala. Inilah yang disebut oleh Imamul Ghazali al-ilmu. Al-ilmu asannah. Yang kedua adalah al-halu.
narikong kana kuatita makada pole pung Allah Ta'ala ye. Maka yang kedua tahapannya adalah al-hal. Apa itu? Kondisi bahagia, bersyukur, gembira, kemudian mengucapkan kata syukur. Andai guru Sanusi Baco, almarhum mantan ketua MUI Sulawesi Selatan, mengatakan coba natania pun Allah Ta'ala Pak Guru ki makkada alhamdulillah untuk membalas dan ucapan syukur kita, maka orang pasti setengah mati membentuk kata-kata indah untuk membalas pemberian Allah. Nala deceng makre guru tanala deceng. Kata-kata syukur sebagai tanda terima kasih kita pada Allah itu tidak diserahkan ke hambanya, tapi Allah sendiri yang mengajarkannya. Apa itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi maka yang guru Sanusi, ucapan Alhamdulillah itu dengan nikmat yang kita terima, maka daki Alhamdulillah itu adalah tanda syukur nikmat yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Itu saya dengar andai guru Sanusi ceramah tahun 92 ketika saya sekolah Idadia di Mangkoso. Masih ada sambungannya guru Sanusi. Maka dai narikong katau angka Pak Beri poler pung Allah Ta'ala kemudian mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka ya ro alhamdulillana ya sepa daripada ya ro Pak Beri pung Allah Ta'ala na terimai. Misalnya beli mobil, misalnya mini S3 mini, nah umrah juga nanti ini, alhamdulillah pasti dalam hatinya dari guru. Ucapan alhamdulillah ya seangkena daripada ya ro S3 dan umrah. Kenapa? Karena alhamdulillah yang keluar dari akidah ini akan terbawa-bawa sampai dalam kubur, sampai di padang mahsyar sebagai pengakuan ketawaduan kepada Allah. Kalau S3-nya mungkin belum tentu dibawa, tetapi alhamdulillahnya pasti terbawa. Itu kata Andi Guruta. Kalau jamaah Masjid An-Nur di sini banyak ini. Jamaah Masjid An-Nur, baik kesiaga nih, lalu sampaikan karena saya tidak punya materi ceramah banyak. Saya membaca bukunya Andi Guruta Syekh Abdul Halim Mahmud At-Tariqu Ilallah. Buku tipis. Di situ diungkapkan bahwa Iyaro Nabi Sulaiman taniatonga manusia biasa nasabah iyaro kendaraannya bukan kuda, bukan onta saja, tetapi kendaraannya itu adalah angin. Jadi seandainya kita hidup di masa Nabi Sulaiman, maka kita akan melihat Nabi Sulaiman lutui, dena lutu sitongenna, dia berkendaraan angin. Angin ini yang bergerak ini. Satu hari Nabi Sulaiman tiba-tiba dibuang oleh angin sehingga jatuh di tanah. Makutane Nabi Sulaiman ku anginge ke kendaraannya. Rupanya ini angin, ini ada bahasanya. Itu kelebihannya Nabi Sulaiman mampu mengetahui bahasa angin sekalipun. Bahasa semut bisa, bahasa binatang bisa, bahasa jin bisa, bahasa semut bisa, termasuk bahasa angin. Angin. Kenapa ku buang Kak? Maka dari anginnya di dalam kitab itu dikatakan, ya Nabi Allah, inni umirtu an ata'tu kama ata'tallah. Nasuru ka pung Allah Ta'ala tu ya Nabi, nasuru ka tu pung Allah Ta'ala mancaji pateteta selama mapato ki kupung Allah Ta'ala. Kok dek mapato kupungi saya tidak bisa memenuhi. Tidak bisa jadi kendaraanmu, dibilang. Nabi Sulaiman introspeksi diri, apa kira-kira kesalahan saya sampai hari ini saya dibuang sama kendaraanku ini, apa kira-kira. Mudah-mudahan saya tidak salah paham terhadap buku bacaan ini. Ternyata Nabi Sulaiman koreksi dirinya, angkanaita, apa itu? Naruntui makkada baju baru Nabi Sulaiman, nalupai makkada pole puakku ye. Atau hati. Sudahkah kita hadirkan itu dengan rumah yang kita punya? Sudahkah kita itu hadirkan dengan tanah yang kita punya? Sudahkah kita hadirkan itu dengan anak cucu yang kita punya? Kalau belum, hadirkanlah. Poli di puang. Gara-gara baju baru,
Lupa Nabi Sulaiman mengatakan, oleh ini puang, lupa menghadirkan. Hanya kali ini saja. Rupanya itu sudah menjadi pelanggaran untuk seorang nabi, sehingga dijatuhkan oleh kendaraan. Maka kalau ini kita terapkan, maka lihatlah Nabi Sulaiman. Tali wa ganna. Saya masih sekolah SD, maka guruku Pak Maun Saleh sana. Itu nak Nabi Sulaiman sampai jalan di depan rumahnya, itu mungkin jalan begini yang dimaksudnya. Itu emas. Apalagi kalau di dalam. Jauh dari teknologi itu waktu, tapi Ratu Balkis datang ke istananya, diangkat sampai kelihatan betisnya. Nah, kira akan tenggelam betisnya karena di bawah tehel sudah transparan, air di bawahnya. Sogina Nabi Sulaiman. Tapi coba cari ayat dalam Al-Quran hadis. Tidak ada celaan kepada Nabi Sulaiman tosogi. Tidak pernah dibilang pencinta lino palelu dolar. Tidak ada itu. Apa sebabnya? Diabadikan bahasanya oleh Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah Pak Bere Polipuaku. Jadi setiap ada Pak Bere Polipuaku, Pak Bere Polipuaku. Ya Allah. Kalau bicara Pak Bere ki, nah dek gaya sekna Pak Bere Polipuaku Allah Ta'ala dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul bifadlillahi wa rahmati wa birahmatih falyafrahu. Katakan Muhammad pada umatmu, bifadlillahi, dengan kelebihan dari Allah dan rahmatnya, falyafrahu, maka gembiralah. Maka ini peringatan Maulid sebenarnya bentuk kegembiraan. Kalau dalil-dalilnya ini guru tak, masya Allah, tidak ada bisa lolos kalau sama beliau ini yang bahas ya kok iya masih bisa diterobos orang bid'ah ini sas Maulid bid'ah ini. Kalau beliau berdua ini yang bahas agak naseng ahli sejarah. Sebenarnya ini persoalan Maulid adalah persoalan yang sudah selesai aja bahas ini bid'ah atau tidak pura selesai. Imam Bukhari, Imam Nawawi sudah selesai membahasnya. Orang lambat kalau bahas sekarang karena engkau bahas sih. Yeah. Ini Maulid hanya ekspresi bahagia. Kenapa orang di masa Rasulullah, masa tabi'in, sahabat tabi'in tidak melakukannya? Karena belum dibutuhkan. Untuk apa peringatan Maulid na Nabi Naita sosok? Hari-hari dilihat Nabi dilihat langsung oleh sahabat. Naita langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam sigaru Nabi sosok. Untuk apa peringatan Maulid? Kalau itu kritikannya untuk apa? Sungguh pun demikian kalau mengatakan bahwa orang peringatan Maulid itu taliwa batena maka lebih Nabi tadi nyanyikan dengan suara ini lantunan barasanji apa berdiri apa dan lain-lain maka lebih musyrik. Nah, tunggu dulu. Ini ada Imam Syekh Maliki Al-Hasani dalam bukunya Mafahim Ajajib Antusahha. Di situ jelaskan kalau kita bandingkan siaga nih kalau hanya telur dihiasi ini. Sahabat Nabi ini jamaah ada sering ikut saya itu materi itu terus. Iya sahabat Nabi undur pujin Nabi sampai mereka sahabat juga mengerjakan najamai adu dek nang kana suruh ku Nabi na perintahin ku Nabi sebagai ekspresi cintanya. Dalam Sahih Bukhari ada seorang bernama Urwah kata orang di kampung. Pergi kamu si garuk ko Nabi Muhammad si bawa sahabatnya maraga-raga batena ro sahabatnya Nabi memperlakukan Muhammad di depannya. Lo ke Urwah si garuk ko. Datanglah Urwah ke sana, kemudian pulang balik ke kampungnya, disuruh cerita sama orang. Ada di Sahih Bukhari. Bagaimana Urwah di sana? Witanaseng siaga di raja kunjungi de pagaga to pakalebbi tawe pada batena sahabatnya Nabi pakalebbi nabina. Bagaimana caranya? Matanah intanah khamanu khamatan illa wada'an fi kaffi ahadin minhum wadallaka biha wajhahu wa jildah. Iya Nabi tanasawita. Ya kok mamicuy. Sahabatnya nah begini tangannya semua. Menadah ludah Nabi Muhammad wadallaka biha wajhahu wa jildah. Kemudian diusapkan ke badan. Rasulullah tidak pernah menyuruh. Narekomajane nasa Nabi tahu berebut. Kadu yaktatiluna. Hampir mereka itu bertengkar memperebutkan bate wajine Nabi sallallahu diperebutkan oleh sahabat. Mau dia apa? Tidak ada selain tanda cinta kepada Rasulullah. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari mandai Nabi tanda kasih banyak supaya mega nagesa mega nasesa. Untuk apa? Untuk berkah kepada anak-anakku ya Rasul. Ditanya oleh Rasulullah SAW, untuk apa ini? Untuk berkah. Ada juga di Sirah Ibnu Hisham.
Batin Rasulullah SAW lebih pakai lebih. Bahkan Syekh Maliki Al-Hasani menyebutkan Rasulullah berbekam itu darah tidak dibuang, diminum. Bahkan ada sahabat namanya Ummu Aiman berani meminum kencing Rasulullah SAW. Secara fikih najis itu. Kenapa diminum? Marah Rasulullah? Rasulullah tidak marah. Rasulullah bahkan mengatakan, kamu dengan minum kencingku tidak akan sakit perut selamanya. Kenapa dilakukan oleh sahabat? Padahal itu semua tidak pernah. Kalau sahabat Rasulullah keringat seperti kita ini dilap, kemudian lapnya ini dibawa ke rumahnya, sampai di rumahnya dicium-cium satu keluarga seperti Abu Ayyub Al-Ansari sampai menadah di botol keringat Rasulullah SAW. Kenapa ini dilakukan semua? Papoji kunabita, karena itu memang perintah. Sayyidina Umar pernah ditegur salah oleh Rasulullah. Ya Umar, tega lebih tapoji toma tuamu ya rekaya. Ya Rasul, lebih puji ini daripada orang tuaku. Ya Umar, mana lebih kamu suka hartamu atau saya? Kata Umar, lebih kusuka kita daripada seluruh hartaku. Ya Umar, mana lebih kamu suka? Badanmu sendiri, alemu. Ya rekaya Muhammad. Ya Rasul, mohon maaf, saya lebih cinta pada diriku daripada dirimu. Maka dia Nabi Ta'ala, ya Umar, salah Umar. Maka hadis yang didapat oleh kita semua, la yu'minu ahadukum detunasukku tepeta hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Detunasukku tepeta, kalau saya Muhammad tidak lebih kamu cintai daripada orang anak tak, orang tua tak, dan seluruh manusia. Di hadis yang lainnya termasuk watak kaleta. Berpisahlah Sayyidina Umar seperti ditulis oleh Amru Khalid dalam bukunya. Masuk Sayyidina Umar berpisah na pikir kila do makala salah kak pale onna roh lebih upoji alaiku daripada Nabi Muhammad, salah kak. Tidak lama kemudian datang menemui Rasulullah dengan suaranya lantang mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya sudah berubah ya Rasul, saya sudah mencintai baginda di atas cintaku pada diriku. Maka dari Nabi ta al-ana ya Umar, al-ana ya Umar, maku kepe Umar napa suku tepeme, maku kepe Umar napa tuju agamamu. Mendekatlah Abdullah, anaknya Sayyidina Umar, kepada bapaknya. Bapak, mau kak bertanya, apa yang kita pikirkan tadi langsung berubah? Begitu cepat berubah, maka dah lebih upoji ke ya Muhammad daripada tadi sebelumnya lebih cinta pada diri ta. Apa yang kita pikirkan tadi waktu di luar? Maka dari Sayyidina Umar, nah, waktu ku saliwan naro pikirnya gaga. Kondisiku di padang mahsyar. Iya ku aleku waktuang aleku untuk selamat, na salapa selamat kampung Allah Ta'ala aleku waktuang. Saya tidak bisa jamin bahwa saya bisa menyelamatkan diriku. Tapi saya kalau andalkan Nabi Muhammad, maka insya Allah saya akan bisa diselamatkan oleh Allah. Itu yang saya pikirkan pada masa. Semoga maulid yang diadakan ini sebagai tanda cinta itu, Bapak Ibu, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ekspresi cinta saja. Model-modelnya tidak ada yang paten. Saya dengan guru tak ini waktu di Mesir tidak ada pohon pisang berdiri kalau maulid orang di sana. Agak pale bepa makai ceni mana? Mungkin orang Mesir juga mengatakan, ya Rasulullah, makai ceni nati kue okoidi. Mungkin. Karena dulu kan hanya telur soko, sekarang sudah ada modifikasi, ada angkani cere, angkani ya wokoro, angkani ya kan. Ustaz sudah mulai ikut angka saji kan. Nah, memang di sini nih ramai jalan ke sana Pak Ustaz ini biasa. Oh, sangat menarik. Bahkan di sini di lorong ini ke sana maulid apa satu burak bedak skincare. Ada orangnya di sini barangkali yang bawa. Mungkin ini ya ke makadaya Allah. Semoga dengan kecintaan membawa bedah ini tambah glowing. Yang saya alami di Endrekam pernah. Satu bura ini bukan kertas bunganya. Uang 100 mana. Macam lak mana mendai. Ya saya sebagai manusia saya bilang mungkin punyanya penceramah ini nanti. Sekalinya pulang kak, namo si tok dok deh kak mendek foto aku sih. Itu orang modifikasinya. Sebenarnya ini kalau Ustaz Yusuf, anda guru tak mining bahasa, anda guru tak ini bahas, luar biasa pembahasannya. Engkau mana secara filosofis, engkau alasan magina teluk, magina sopok, magina ye, magina ye. Tapi kalau saya ingin mengatakan simple, apa ini? Ini hanyalah modifikasi masyarakat terdahulu untuk menarik massa.
Sangat susah menarik itu anak muda dan anak-anak untuk datang di tausiah. Tapi kalau ada ini, insya Allah datang. Coba Maki. Itulah hebatnya orang dulu. Bagaimana caranya? Maka ini masyarakat bermodifikasi. Dan itu hanyalah untuk menarik massa, untuk pada launi mai hadir di sini untuk meringkelinga tentang tausiah yang bicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kembali ke pembahasan utama kita. Jadi makanya ande guruta Imamul Ghazali nareko meloki sukru tonga-tongang 3 tahapannya. Atau kan kuatita makada pole puakku iye. Sebenarnya banyak sekali, tidak putus memang Bapak Ibu. Ini tangan kita bisa bergerak ini. Ini harus dihadirkan seharusnya maka. Wah, terima kasih bisa bergerak. Karena pernah Kak Mapiji di Endreka. Ketika sampai Kak di sana, engkau boleh penerang. Kalau terlanjur begini, susah baru bisa. Begini. Kalau terlanjur lurus, susah dikasih masuk. Sehingga tanganku kursi begini. Alhamdulillah, tanganku gampangnya. Begitu banyak. Kita bisa jalan, alhamdulillah. Langsung dihadirkan dalam hati. Jadi orang tambah banyak pemberian dari Allah, tambah sogi tawe, bukan jauh dari Allah, tambah dekat dengan Allah. Kenapa? Setiap harta itu datang Allah. Boleh puaku. Seperti Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Maka saya itu sebagai orang awam, biasa itu kupeluk itu motorku. Hanya ingin meniru Nabi Sulaiman saja. Biasa itu kupeluk dindingnya rumahku. Hadza min fadli rabbi. Hanya ingin meniru Nabi Sulaiman yang diabadikan bahasanya oleh Al-Quran. Sementara engkau harta Karun tosogi na tosogi. Sebenarnya itu minta didoakan kalau tidak salah di masanya Nabi Musa. Lo doang ya Nabi, lo doang sementara sosogi. Nah doakan betul. Akhirnya bertambah hartanya. Dikirim urusan oleh Nabi. Bagai sakamu. Maka mana kasak melo lepas su wasele resoku ye. Tidak mau keluar zakatnya, akhirnya ditenggelamkanlah sehingga orang mersilahkan harta Karun karena dia ditenggelamkan bersama orang dan hartanya. Apa bedanya? Nah sama-sama Nabi Sulaiman sogi, Karun sogi. Kenapa beda ini dua? Dari cara menata hati syukur. Atau kami boleh pun Allah Ta'ala. Yang kedua, bahagialah dengan mengatakan Alhamdulillah. CDP. Kata Imam Ghazali. CDP itu, apa itu? Al-amalu. Agato siro. Pakai guna ya Pak Berewe boleh puangnya sesuai kehendaknya Pak Bere. Namo podak kuatita makada boleh puang Allah Ta'ala ye. Kemudian yang kedua makada Alhamdulillah Pak Bere tak puang. Tapi di ketiga gagal, maka tidak dianggap syukur yang sebenarnya, kata Imam Ghazali. Contoh, saya biasa kalau ceramah kerapang, datang mendekat jamaah, tapi kayaknya tidak ada di sini. Kulihat, tidak ada di sini. Maka saya bisa bicara. Nah, lengah suruh putih, tapi bukan ini kupakai. Biasanya itu kalau di mana ceramah ini, berapa? Biasa kupakai itu. Datang mendekat, Ustaz, dari Kak Umroh Ustaz, pakai Ustaz, Mas Tempajang, Mas ceramah. Oh iya, terima kasih, Alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya kalau ceramah kerapang itu, biasa kupakai. Nah, lihat sama itu yang memberi, gembira hatinya. Tak pakai suruh beku. Jadi ini terkadang, ya segembiranya hatinya pemberi daripada orang yang menerima. Aprop Kadir Gasing cerita. Itu Bill Gates, orang kayanya masuk ke orang kayanya dunia bertahun-tahun, walaupun sekarang sudah dikalahkan oleh orang. Pernah beri alat super canggih ke Universitas Harvard Amerika. Alat canggih, mau apa tinggal kenop untuk mendeteksi dunia ini, katanya ini tidak hanya pencet. Selesai diserahkan ke Universitas Harvard, beberapa minggu kemudian angkasi oleh itu Bill Gates ke universitas. Dicari lagi rektornya. Untuk apa ketemu? Ternyata dia hanya ingin mengatakan, terima kasih Pak Rektor telah menerima pemberian saya. Dengan pemberian ini, hidupku sangat bahagia memberikan semua ini. Maka
Taliwa riona pong Allah Ta'ala na rekoong kapak berena puang idi kemudian makadaki alhamdulillah pola idi puang kemudian dipakai ke Allah ke jalan yang Allah kehendaki. Seperti saya tadi dikasih suruban taliwa riona kalau kupakai itu ceramah kena pakai maka Jumat. Pakai mas sempajang. Tapi coba hanya ambil contoh. Suruban yang dikasih itu oleh ibu. Saya jadikan lap simpan di depan pintu. Datang itu berkunjung. Assalamualaikum, cukui. Surubatku, ye. Bagaimana perasaannya? Hancur perasaannya. Kasih Pak Bereku nalap-alap kaki. Marah hatinya. Sebenarnya kata Imam Ghazali, orang itu sama. Kalau ada pemberian Allah, gunakan ini kepada pemberian Allah yang ke Allah kehendaki. Syukur itu, syukur tak dengan 3 ini. Insya Allah tidak akan salah lah karena pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemberinya ada umrah, kemudian S3, insya Allah Ustadz Andi Guruta ini keliling kemana-mana menyampaikan satu hadis penutup ceramah ini. Satu hadis penutup ceramah ini. Ada hadis yang saya tidak terlalu hafal Ustadz, yang bil makna saja. Innallaha wa malaikatah wa ahlas samawat wal aradin, sesungguhnya Allah, malaikatnya, penduduk langit dan penduduk bumi, hatta namla fi hujriha, sampai semut-semut yang ada di lubangnya, wal huta fil bahri, dan sampai ikan-ikan di lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, sungguh kata Nabi, semua itu berselawat mendoakan orang-orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Ni kena kenir, lain na berita. Ane guru tak bertambah lagi Pak di sengena guru ta, alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa perjuangannya guru ta bisa mencapai ini. Satu juga riwayat tadi saya bilang terakhir tadi itu. Tapi tidak apa-apa ditambahi supaya cukup setengah jam. Satu riwayat untuk pendiri, nah Ustaz jadi pendiri Anwarul Quran ini, PPTQ. Ingat ceramahnya Anda Guruta Kiai Haji Zainuddin MZ. Sebenarnya itu riwayat. Angka gare tosi soros sorong iolona tangek na suruga. Didorong satu, mundur. Nah dorong yang satunya. 3 orang. Gangkan nagare pong Allah Ta'ala na perintah Jibril. Pergi kau lihat itu 3 orang. Kenapa tidak ada yang mau masuk duluan itu ke dalam surga si sorong-sorong ini? No penjolo Jibril. Datanglah Jibril menemui 3. Ini kenapa ini 3 orang ini? Kenapa tidak ada mau masuk duluan ini? Maka daka bodoh-bodoh to ini 3 orang. Coba na iya. Namun dalam sorong tidak lupa kak. Allah, ini orang siapa? Rupanya yang satu itu orang mati syahid. Yang kedua adalah guru. Yang ketiga itu adalah Toma Besar, Toma Labo, orang yang selalu bersedekah. Ditanya oleh Jibril, kenapa kamu ini yang mati syahid tidak mau masuk surga duluan? Dibilang, bagaimana saya mau masuk surga duluan? Ada guruku. Alena Pak Guru kak ini tentang padilah mati syahid. Alena Pak Guru kak. Kalau saya masuk duluan, maduraka kak kamu sama guruku. Ditanya ini guru sama Jibril, kenapa Pak Guru tidak mau masuk duluan? Maka dapat ko cara namelo ka. Maka ini di sampingku ini, inilah orang yang mengeluarkan dananya untuk mendirikan sekolah, lembaga pendidikan. Kalau saya masuk duluan, apa saya tidak berat sama ini? Dan dia yang fasilitasi kami sehingga menjadi guru. Jadi bagaimana aturannya ini? 3. Begini, biarlah ini yang mendirikan sekolah, mendirikan pondok ini yang masuk duluan, baru guru, baru yang mati syahid. Semoga banyak nak kena di sini. Terima kasih, semoga mak barakah ini acaranya guru ta, ilmunya tambah dirasakan masyarakat banyak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ustazku, Ustaz Ahmad Fuad LC. Mohon maaf guru tak semuanya kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kita lihat tadi mau izatil hasanah yang disampaikan oleh Gurta
Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. Dan atas nama seluruh jemaah mengucapkan terima kasih kepada guru atas ilmunya. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Al-Ustaz Ahmad Wali. Kepada guru dengan hormat disilakan. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan doa oleh Berta dan semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Dan kepada Berta kami ucapkan banyak terima kasih. Hadirin jemaah maulid yang sama-sama dirahmati oleh Allah, mewakili seluruh jemaah Safari